Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengajak untuk kita bersama-sama belajar satu topik, satu kebenaran yang perlu kita renungkan bersama-sama, kita pergumulkan bersama-sama, kita perlu perjuangkan bersama-sama, karena ini adalah bagian dari rencana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur untuk anak-anak kita yang muda. Kita berikan apresiasi tim Prototik, ya, tepuk tangan buat mereka yang masih nyambung, masih connect dengan ibu-ibu yang tentunya tidak selevel usia mereka, tapi mereka bisa harmonis gitu ya. Tepuk tangan juga untuk ibu-ibunya. Oke, siapa yang nyusul next time bisa daftarkan diri kepada Saudari Felis. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berjaga dari daya tarik dunia. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Berjaga dari daya tarik dunia. Dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, kita tidak membaca keseluruhan dari perikop ini karena Lukas pasal 4 dan Matius pasal 4 itu sama perikopnya tentang pencobaan Yesus Kristus. Tapi pagi ini kita akan fokuskan tentang bagaimana daya tarik dunia yang memang juga disodorkan kepada Yesus gitu ya. Dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, mari kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu bisa memperhatikan dan membaca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat yang ke-7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memulai dari satu pokok pikiran tentang bagaimana kita tahu bahwa ujian itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, ujian itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dari sejak ketika kita bayi, mak pelocot, jeger, owek-owek, sampai ketika kita menutup mata, ujian dalam kehidupan kita selalu ada. Karena itu setiap orang di dunia ini tidak lepas yang namanya dalam proses hidup mereka yang disebut dengan ujian. Nah, untuk mengalami proses selalu ada progres yang dituju. Saya ulangi ya. Dalam setiap proses selalu ada progres yang menjadi tujuan kita. Ketika proses anak-anak kita sekolah, progresnya adalah naik kelas. Progresnya adalah naik tingkat. Progresnya adalah lulus ujian. Progresnya adalah menang. Kalau itu bicara tentang ujian, sekolah seumur hidup dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihan, untuk mengalami progres dalam setiap proses harus melewati ujian. Perhatikan baik-baik kalimat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan tidak membuat kita bingung dan sulit. Apa sih Pak kok proses progres ya? Untuk mengalami progres atau kemajuan, tujuan yang kita capai dalam setiap proses kehidupan kita, mau tidak mau kita harus menghadapi yang namanya ujian. Kalau kita mau naik kelas, Anda hari ini berada di kuliah atau sekolah sebelumnya, tentu sudah mengalami namanya proses dari sejak ketika kita berada di bawah. Dari belajar menulis, belajar membaca, belajar berhitung, sampai kemudian kita disekolahkan ke TK, ke playgroup, ke DS dan sebagainya. Kita bisa pandai matematika, pandai berbahasa, semua kita pelajari. Dan itu progres yang kita inginkan, progres yang kita tuju supaya anak-anak kita pandai.
Ya, tentunya kalau kita dalam sebuah proses, dalam progres yang kita tuju, maka masing-masing kita punya cerita. Nah, ketika kita berada di RBC, saya punya cerita tentunya, karena memang progres yang kita sedang kerjakan ini adalah tujuan kita bersama-sama. Dan bagi saya ini adalah ujian. Saya masih mengingat ketika jam 9 malam saya dipanggil oleh jemaat untuk memilih 3 hal itu. Saya bingung, Bapak Ibu, pilihan yang dipilihkan kepada saya semuanya gak enak. Tapi saya memilih untuk damai, shalom, gak bertengkar. Ya, saya pilih yang ketiga. Teman-teman yang pada waktu itu masih ada di sekarang ini, termasuk Ibu Emma, ya, itu juga pilih Om. Tapi saya memilih yang ketiga. Dan 2020 yang lalu, setelah kita berada di rumah Bapak Kristiono untuk beribadah di sana tanggal 26 dan tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 2 Februari 2020, kemudian kita pindah ke Ruko Subali tanggal 9, sampai dengan kita berada di hotel, saya boleh melihat progres pernyataan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tahun 2020 kita ubek-ubek Puri Anjas Moro Semarang Indah untuk mendapatkan tanah. Dan kita mendapatkan tanah di Semarang Indah 2020. Dan 2022 balik nama tanah Semarang Indah itu baru kelar sampai. Oh, ini bagi saya ini adalah proses yang menyenangkan, ujian. Karena ketika tanah yang kita beli itu sudah sampai ke notaris, ternyata semua orang gagal, tapi kita berhasil. Kenapa? Tuhan beserta kita. Tuhan ada di pihak kita. Dan ini perjalanan yang menyenangkan. Dan Anda tahu, tanda tangan balik nama yang tercatat di BPN di sertifikat tanah gereja Rehoboth Blessed Community, ya, itu tanggal 25 Agustus. Persis ulang tahun pernikahan kami. Kalau itu bukan, itu saya nggak pernah merencanakan. Tapi Tuhan. Dan 2020 yang lalu di bulan September tanggal 11 kita peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama, dan tentunya 2023 sudah melalui izin. Kita mendapatkan rekomendasi untuk IMP, izin dari Kemenak Kota Semarang. Kita juga mendapatkan izin dari FKUB. Dan dari Kemenak atau FKUB syaratnya adalah 90 jemaat dan 60 warga sekitar yang harus setuju untuk tanda tangan. Oh, itu proses, tapi progresnya terus walaupun demikian tetap ada bagian-bagian yang memang kita perlu perjuangkan, termasuk ketika kita menghadap ke Kesbangpol, ya. Saya itu nggak pernah berpikir menghadap Pak Polisi, menghadap Kodim, Camat, kemudian pegawai di Staru dan sebagainya, nggak pernah berpikir untuk mempresentasikan tujuan gereja yang kamu dirikan itu seperti apa, atau apa tujuanmu gitu ya. Saya nggak pernah berpikir, tapi saya didampingi teman-teman yang hebat, yang luar biasa. Izin prinsip dari wali kota turun. Kalau izin prinsip dari wali kota, mau tidak mau PBG atau PMB itu harus turun. Dan Anda tahu, seluruh pembiayaan dari PBG ini adalah 0%. Tepuk tangan buat Tuhan. 0%. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, dan ini adalah bukti-buktinya. Ini adalah FKUB, rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ini dari Kemenak, dan ini adalah izin prinsip dari wali kota. Ya, saya ulangi supaya Bapak Ibu bisa memperhatikan. Ini rekomendasi dari Kemenak, dari FKUB, ini dari Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Semarang, dan kemudian ini izin dari prinsip dari wali kota. Nah, kalau izin prinsip dari wali kota, jelas ini warga sekitar sudah kita lalui karena kita sudah door to door dari rumah ke rumah untuk minta izin. Ketika kita menghadap ke Kesbangpol, itu bulan puasa, hari Jumat. Bulan puasa, hari Jumat. Bulan puasa itu kan orang itu kan tidak mau ngomong banyak-banyak, juga tidak mau berdebat. Sehingga ketika disodorkan, silakan yang mau memberikan pertanyaan, diverifikasi, semuanya sudah komplit, oke, jalan. Sampai di lapangan juga tidak waktu cukup panjang lama, karena keburu untuk ibadah Jumat. Kita foto-foto, mereka pulang.
ya, akhirnya mendapatkan izin prinsip dari ini PPG-nya dari Bistaro. Dan Bapak Ibu tahu ini adalah progres dari tanah kosong menjadi ini update terakhir kemarin. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus doakan pelayanan kita supaya Tuhan menolong kita. Masing-masing kita tentunya ketika dalam proses yang kita hadapi, dalam ujian yang kita hadapi, selalu kita merindukan yang namanya progres dalam kehidupan kita. Progres menjadi lebih baik, pasti itu. Dalam keluarga, dalam ekonomi, pekerjaan, rumah tangga kita, selalu ada proses yang kita harapkan di situ, selalu ada progres. Pertanyaannya buat kita pagi ini, apa ujian terberat yang pernah kita hadapi? Apa? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ujian terberat dalam kehidupan kita, jika diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan juga siapkan berkat yang besar untuk kita, progres yang besar buat kita. Amin. Ketika kita menghadapi itu, nyatakan itu kepada Tuhan bahwa ini adalah bagian rencana Tuhan yang harus aku perjuangkan, karena ada progres dan ada berkat yang kita akan dapatkan. Kalau bicara tentang ujian, Bapak Ibu, Yesus dalam kemanusiaannya, dalam teks yang kita baca pada pagi ini pun menghadapi ujian. Ujian yang sama yang sebetulnya dihadapi oleh Yesus. Tapi yang membuat kita tercengang adalah dalam setiap ujian itu Yesus tampil menjadi pemenang. Ketika dia lapar, dia butuh roti untuk dimakan. Iblis, bisa nggak kamu rubah roti itu, batu jadi roti? Tapi Tuhan nggak mengatakan itu. Yesus nggak langsung menerima itu. Ketika dia dibawa ke hubungan bait Allah, kalau kamu jatuhkan dirimu, ada kalimat firman Tuhan yang mengatakan malaikat akan menantang engkau. Tapi Tuhan selalu menjawab dengan firman Allah. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari ujian yang sama yang dihadapi oleh Yesus yang seringkali hari-hari ini kita perlu perjuangkan. Tentang apa? Tentang daya tarik dunia yang memang juga disodorkan kepada Yesus ketika dalam kemanusiaannya. Ingat, dalam kemanusiaan Yesus itu juga tetap dia punya keilahian, karena dia dilahirkan berbeda dengan manusia kebanyakan. Kalau kita dilahirkan dari manusia yang berdosa, dari wanita yang berdosa, dari dosa keturunan, tapi Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, dari benih kekal, dari benih surga, dari seorang perawan, wanita Maria yang betul-betul virgin, yang memang dia kehendaki untuk meneruskan manusia ilahi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ini kuasa iblis kegelapan, dia pandai, dia bisa tipu semua orang. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kalau mungkin di kota Semarang ini, kita dibawa ke Gombel, ke Semarang atas, diperlihatkan kalau malam lampu berkedip gitu, diperlihatkan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6, perhatikan. Kata iblis kepada Yesus kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Dengan kata lain, iblis punya legitimasi, karena dunia dengan daya tariknya, dunia dengan kemuliaan, dunia dengan segala kehebatannya itu ada dalam kuasa iblis. Mari kita bandingkan dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Iblis itu berkata kepada Yesus, asal engkau mau berlutut menyembah aku, maka semua kerajaan yang indah ini dengan segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Karena
Semua ini milikku dan dapat kuberikan kepada siapa saja sesuka hatiku. Kalimat-kalimat ini yang diucapkan oleh iblis ini adalah kalimat-kalimat yang dia punya power, punya legitimasi karena dia berkuasa atas dunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semua kekuasaan dan kekayaan ini akan saya serahkan kepadamu, kata iblis kepada Yesus. Sebab semuanya sudah, perhatikan, sudah telah diberikan kepada saya, dan saya dapat memberikannya kepada siapa saja yang saya suka berikan. Dari kalimat-kalimat dalam firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan baru, saya bisa menyimpulkan ayat 5 dan ayat yang ke-6 itu tentang daya tarik dunia, itu tentang kekuasaan, kedudukan, kekuasaan dan segala kemuliaannya. Itu bicara tentang apa yang memang diinginkan oleh manusia yang tinggal di dunia ini. Dalam Matius 4 ayat 8 dikatakan kerajaan dunia itu bicara tentang kedudukan dengan segala macam kemegahannya. Siapa yang tidak pengen kuasa? Siapa yang tidak pengen kedudukan? Siapa yang tidak pengen kemuliaan? Semua orang tahu, semua orang menginginkannya. Dan ini bicara tentang berkat, bicara tentang finansial yang baik. Kalau bicara tentang kuasa dan kedudukan itu bicara tentang posisi. Dalam strata masyarakat itu tinggi. Dan kalau dalam strata masyarakat tinggi sudah bisa dipastikan bahwa secara finansial orang-orang yang punya posisi dan kedudukan itu adalah orang-orang yang mampu secara finansial. Tapi Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dan berjaga-jaga. Karena seringkali kedudukan, kuasa, kemuliaan, dan semua berkat finansial itu membuat kita mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Sementara kita bergumul dalam perjuangan ekonomi, mungkin kita akan dekat-dekat dengan Tuhan. Kita suka ibadah, kita nggak pernah absen ibadah, kita melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah angkat kita secara finansial, punya kedudukan, punya ekonomi yang bahkan dikatakan kita seperti orang yang kaya, bahkan kaya raya. Kadangkala itu membuat kita lupa karena hati kita tidak lagi condong kepada Tuhan. Hati kita lebih condong kepada harta kita. Hati kita tidak condong kepada Tuhan, sehingga melupakan ibadah, melupakan pelayanan. Apalagi kalau mereka yang duduk di dalam kedudukan sebagai pengurus gereja, kemajelisan, kalau hatinya itu sudah dicondongkan motivasinya kepada mamon, kepada uang, maka yang terjadi adalah politik dalam gereja. Politik boleh nggak dalam gereja? Tidak boleh. Kalau kita mau berpolitik, saya dukung Anda. Tapi tidak boleh politik dalam gereja. Siapa yang di sini mau jadi anggota legislatif? Ayo kita daftar, kita dukung gitu ya. Karena ambisi pasti berkibar gitu ya. Betul nggak? Seandainya Ko Icat ini anggota legislatif dari partai apa gitu ya, partai Sabut Mandi atau apa deh gitu. Semua orang pasti dukung. Tetangga kita, keluarga kita, ya dukung gitu ya. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Orang yang dalam kuasa dan kedudukan, hati-hati kalau kita nggak jaga diri kita dengan baik-baik, karena sudah bisa dipastikan politik dan penjilat itu yang sedang bermain di seputaran mereka yang haus pada kekuasaan dan kedudukan. Pak, tak bantu ya, tak bersihkan kampungmu, tapi coblos saya. Apanya yang dicoblos Pak? Itu kan biasa gitu, biasa. Tapi itu apa? Itu bicara tentang bagaimana di seputaran orang yang haus kuasa dan kedudukan itu, untuk dalam segala sesuatu menuju ke sana itu lupa dan menghalalkan semua cara untuk berada di kursi. Kalau sudah berada di kursi yang empuk, yang enak, menikmati berkat finansial kedudukannya, sehingga ada banyak jargon yang mengatakan kalau sudah lupa duduk, kalau sudah duduk lupa berdiri, maksud saya. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau daya tarik bagi kita, mungkin posisi kedudukan kita sebagai orang dewasa, tapi mungkin beda bagi anak muda, maksud saya, anak muda. Bagi orang muda atau bagi kebanyakan orang, daya tarik dunia ini adalah mungkin salah satunya adalah dunia maya. Dunia maya baik tidak untuk kita? Baik. Tapi tidak baik kalau kita menjadikannya tidak baik. Karena di dunia maya, di internet kita bisa jualan, kita bisa bisnis, kita bisa tawarkan dagangan kita bisa tawarkan produk kita. Bahkan ke depan nanti kalau gereja kita udah jadi, saya udah siap-siap untuk mendaftar, dilatih tentang bikin website, ya. Memang untuk website di RBC butuh orang yang fokus di situ, karena memang butuh yang mengupdate tiap minggu, tiap bulan artikel dan sebagainya. Saya sudah punya rencana itu. Itu cara yang memang kita bisa lakukan untuk melakukan hal-hal yang positif di dunia maya. Tapi beberapa dari antara muda, kebanyakan orang selalu tertarik dalam daya tarik yang seringkali menipu dengan dunia maya. Apalagi kalau kita terlibat dalam dunia malam. Ya, dunia malam dengan pesta pora dan segala isinya, tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Tapi itulah daya tarik dunia yang terjadi. Suatu hari saya itu nggak pernah ke diskotik gitu ya. Saya menginap dalam satu villa. Di dalam sebuah villa itu saya kemudian dibawa mimpi dibawa seorang wanita yang mencoba untuk menggoda saya. Wanita itu wanita Belanda bule, cantik dengan pakaian seksi. Dan kemudian saya dibawa, ini mimpi, dalam mimpi. Kemudian saya menolak. Saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, saya nggak biasa, saya nggak berani, saya nggak mau gitu ya. Nah, ternyata dalam waktu yang sama, dalam tanda petik, tidak tahu itu mimpi itu siapa yang sedang berbicara di bawah sadar saya, tapi istri jaga suamimu, dia orang baik. Dia orang baik. Itu daya tarik dunia, pesta pora dalam gegap gempita yang memang kita sedang dibawa ke arah itu. Siapa yang tidak suka? Semua orang pasti suka. Tapi hari ini daya tarik dunia yang mencoba iblis sodorkan kepada Yesus ditolak habis dan enyaka iblis dalam teks yang lain. Mari coba perhatikan dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu, kita perlu berjaga hati-hati betul dengan daya tarik dunia. Pertanyaannya buat kita, mengapa harus berjaga dari daya tarik dunia? Ada 3 hal penting yang perlu saya sampaikan pagi ini untuk kita. Daya tarik dunia itu seperti bahaya laten yang sulit untuk dideteksi. Bahkan seperti kanker dalam tubuh manusia baru dikenali setelah stadium 4. Bahaya laten. Itu daya tarik dunia itu seperti itu, Bapak Ibu. Sementara kita memang perlu bergaul dengan mereka, bisnis, di pekerjaan kita, semuanya. Tapi lambat laun kadangkala kita nggak tahu bahwa itu adalah bahaya laten yang memang kita kalau nggak hati-hati, kita akan tergoda dan terjerembab di dalamnya. Dan kita akan terhilang. Bahaya laten itu berbicara tentang bahaya yang tersembunyi yang terus-menerus mengancam. Kalau dalam kedudukan posisi di pemerintahan, bahaya laten itu adalah pemberontakan dari dalam. Dan seringkali bahaya laten itu muncul dari dalam diri kita yang mengancam keberlangsungan pengiringan kita dalam proses yang progres yang kita tujuannya baik. Tapi kalau kita nggak hati-hati dan kita terjerembab dalam bahaya laten itu, kita nggak mengalami progres di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Amsal pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari perhatikan, ini daya tarik dunia yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu yang memang kita perlu hati-hati dengan baik. Perhatikan ya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Perhatikan baik-baik. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu. Manis gak? Enak gak madu? Enak. Langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi ini strategi iblis. Ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Akibatnya apa? Kita akan mengalami kehabisan waktu, kehabisan kesempatan, karena kita nggak punya kesempatan untuk kembali kepada jalan Tuhan kalau kita nggak hati-hati. Itulah daya tarik dunia yang memang kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti kanker stadium 4 baru dapat dideteksi. Itulah daya tarik dunia yang sekarang dicoba untuk disodorkan kepada semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan. Jadi mengapa kita perlu berjaga dari daya tarik dunia? Sebab daya tarik dunia itu seperti bahaya laten, bahkan seperti kanker stadium 4 yang tidak bisa deteksi sebelumnya. Akibatnya kalau kita nggak hati-hati, kita nggak berjaga, kita akan terjerembab jauh masuk ke dalam kebinasaan. Renungkan baik-baik. Yang kedua, mengapa kita perlu berjaga dari daya tarik dunia? Yang kedua adalah sebab daya tarik dunia itu berbahaya, seperti dunia maya yang bisa membuat seseorang tersihir bagi pengguna negatif. Ya, tersihir bagi pengguna negatif. Dunia maya, kalau bisa simulasi, sama dengan daya tarik dunia. IT adalah kemajuan yang memberi dampak baik bagi manusia. Kita bisa berjualan, kita bisa berdagang, bahkan ketika kita butuh barang-barang yang kita nggak ketahui secara onset, kita bisa beli online. Ayo, siapa yang tiap hari beli Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, ya? Ada di antara kita di sebelah saya ini kali ya. Oh, kamu juga, Dias? Ya, saya salah satunya gitu ya. Kalau butuh alat pancing jauh gitu, saya beli di Cina, Bapak Ibu, atuh ya. Harganya murah, 150.000 gitu ya. Tapi itu alat pancing saya pertama yang saya beli sendiri, yang lainnya dikasih padanan. Beli online dan kita dapat mudah gitu. IT. Tapi bagi pengguna positif itu bermanfaat, memberi keuntungan bagi pengguna positif. Iya. Kita bisa jualan, kita bisa online ya. Kami di awal-awal sebelum Ibu Nana itu dapat jahitan lebih banyak gitu ya. Kami mencoba untuk jualan bubur ayam yok. Tatan itu kan namanya Yonatan, tapi saya bingung karena di rumah dipanggil Tatan, tapi di sekolah, di kampus dipanggil Yoyo. Yok gitu ya. Maka bubur ayam yuk makan bubur ayam yuk. Maksudnya begitu. Saya jual juga online waktu itu. Tapi yang mengejutkan adalah ternyata juga banyak yang beli tuh. Banyak yang beli. Tapi nggak tahu apakah ada yang sudah beli dari antara kita. Tidak. Karena sudah lama tidak jualan, tapi masih ada. Masa singkatannya, kalau ada orang baru datang di tamu, oh jualan bubur ya? Ya, tapi sudah lama nggak jual istri saya ya. Teman-teman boleh request lah, bisa kasih notif ke teman-teman. Enak Pak Narto ya? Enak, haujud. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, IT secara positif bermanfaat bagi kita. Tapi bagi kita yang menggunakan secara negatif akan merusak dan menghancurkan. Ya.
Mari coba perhatikan ayat ini sebelum nanti kita akan perhatikan video. Saya punya video bagus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita nggak hati-hati dan berjaga dengan daya tarik dunia. Daya tarik dunia tadi saya gambarkan itu dunia maya bagi pengguna negatif. Ya, perhatikan video ini. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis.
Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah video singkat yang saya sampaikan ini mendorong kita untuk kita dapat memfilter dengan baik. Karena yang disodorkan kepada kita ini adalah bikinan Kementerian Sosial yang memang sedang mengkampanyekan, selalu mengkampanyekan supaya punya bagaimana berinternet dengan positif. Kita bisa tahu dari apa yang saya sampaikan dalam tayangan ini, kita perlu sebagai orang tua memfilter semua yang masuk di HP Android yang kita miliki dan anak-anak kita miliki. Sulit sekali untuk diportal, sulit. Tapi bagaimana memportalnya? Mari kita ajak mereka untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan rohani yang baik. Contoh, teladan, baca firman, doa, hidup dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah contoh figur yang baik yang kita bisa ajarkan kepada mereka, anak-anak kita. Itulah daya tarik dunia yang memang disodorkan kepada kita. Kalau kita nggak hati-hati dan berjaga-jaga, kita akan terjerumus dan jatuh di dalamnya, dan kita sulit sekali untuk. Karena kerusakan otak akibat pornografi itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan mereka juga yang terkena nafsa. Tahun 2005-2006 kalau tidak salah ingat saya pernah dititipi satu anak muda yang kecanduan dan sudah dalam rehabilitasi, dan kemudian betul-betul dia rusak. Dia nggak bisa bersekolah, dia nggak lulus, dan semua organ tubuhnya sudah nggak bisa berfungsi dengan baik karena dirusak oleh narkotika itu. Tapi saya temani dia, saya ajak dia olahraga, saya ajak untuk dia teriak gitu ya. Dia nggak bisa berteriak sama seperti kita. Ayo teriak. Padahal itu teriaknya di laut begitu. Wah, harusnya begitu. Dia hanya bisa teriak. Seperti ada yang menghalangi begitu. Dan itu yang terjadi. Maka masa depan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka yang seperti itu. Karena itu sebagai orang percaya kita perlu hati-hati. Daya tarik dunia yang sekarang disodorkan kepada kita. Kita nggak bisa memportal HP anak-anak kita, Android yang mereka pegang, ya, termasuk kesukaan main game. Ya, saya kemarin sempat mendengar, membaca dan menyaksikan dari seorang psikolog, kami Muslim, ya, dia mengatakan bahwa ketika main game sama seperti melihat siri pornografi itu, karena dopamin dalam otak itu adalah memang diciptakan untuk kebahagiaan. Ketika anak kita atau kita yang memang suka dengan main game dan kita terganggu, mereka akan marah, mereka akan berontak dan sebagainya, dan mereka sepertinya punya dunia sendiri, dan lambat laun ya jadinya seperti tadi. Limbit, kalau belum dikatakan tadi itu PFC-nya akan rusak oleh karma itu. Nah, mari kita betul-betul hati-hati dengan daya tarik dunia. Kita filter, kita portal untuk anak-anak kita dengan iman dan percaya kita semakin hari mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga
ketiga dan yang terakhir, mengapa harus berjaga-jaga dari tarik dunia? Yang kedua, yang tadi kita katakan bahwa seperti sihir ya, dalam dunia maya. Tapi daya tarik dunia yang ketiga ini adalah sebab daya tarik dunia itu ada dalam genggaman dan kuasa kendali iblis. Kalau kita baca ayat ini yang saya stabilo, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kalimat ini sebetulnya enak enggak? Enak, tapi ujungnya tidak enak, menuju kepada maut. Dan bukankah itu juga cara main kerja iblis? Kita diberikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak. Tapi Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis itu cara kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera, mencuri kesempatan, mencuri kebaikan, mencuri semua hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau semua hilang, akan dibunuh potensi kita, kebenaran yang ada dalam kehidupan kita, hidup rohani kita, dan akhirnya dibinasakan. Itu cara kerja iblis dari sejak dulu sampai hari ini. Karena itu kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia seorang misionaris yang ada di Burma, seorang yang berhasil dalam hidupnya ketika dia menyerahkan diri dan melayani Tuhan. Tapi ketika dia mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, ada banyak proses yang sebetulnya dia nggak paham, Tuhan mengapa seperti itu. Dia dilahirkan dari keluarga seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia lahir 1788 dan kemudian dia meninggal 1850, cukup lama, cukup panjang. Tapi dia Adoniram Judson ini seorang yang pandai, seorang anak muda yang brilian, sehingga ketika dia ketemu dengan teman-temannya yang bersama dan bergaul dengan dia mencoba untuk sebetulnya menyendiri, tapi ternyata tidak dipengaruhi karena daya tarik temannya, daya pikat temannya itu lebih senang dibandingkan apa yang dia yakini. Akibatnya Adoniram Judson itu mengikuti gaya hidup temannya dan menganut keyakinan deisme. Deisme itu sebuah keyakinan yang mempercayai Tuhan dengan kemampuan berpikir, dengan kemampuan otak, dan tidak percaya tentang kebenaran yang diwahyukan. Padahal Alkitab itu adalah inspirasi pewahyuan dari Allah kepada manusia yang ditulis. Dan dengan kemampuan otaknya memang dia pandai, dia brilian begitu, dia hanya percaya kepada keyakinannya tentang itu. Dan dia dibawa kepada arus dunia yang mencoba dia itu kemudian pergi dari rumahnya, ya, pergi dari rumahnya. Tapi dalam hati kecilnya dia ketakutan, dalam hati kecilnya dia bergumul, ada sesuatu yang meresahkan dalam hidupnya. Apa ya ini? Apa ya? Kemudian dia menginap di sebuah penginapan. Ketika dia menginap di sebuah penginapan, di kamar sebelahnya ada seorang pria yang berteriak ketakutan, teriak karena sakit mengerang, aduh takut, jangan, dia teriak. Sampai dia mengganggu, bisa tidur enggak saya? Sampai kemudian dia lupa teriakan-teriakan itu dan dia tertidur, dan ketika tertidur dia besok pagi dia bangun dan dia tahu bahwa orang yang berteriak di kamar sebelahnya tadi itu adalah temannya dan setelah meninggal begitu. Temannya yang membawa dia untuk mengikuti keyakinan deisme tadi itu. Dan dia dengar teriakannya di malam hari itu, takut, jangan takut, sebabnya teriak seperti itu. Dan dia berpikir apa keyakinan yang dia yakini dan disodorkan kepadaku itu juga membuat dia gak yakin tentang keselamatan yang dia terima, sehingga ketika dia mengalami kesakitan itu seperti itu, dia mulai sadar, dia mulai ingat keyakinan yang pernah ditanamkan oleh orang tuanya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dibaptis. Dia kemudian dia kembali pulang ke rumahnya.
dia minta kepada papanya untuk ditolong meyakini kebenaran, dan ketika dia tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, dia terima Yesus sebagai jalan juru selamat. Dia terima Yesus sebagai juru selamat, dan dia sejak itu mengikrarkan diri untuk mau mengikut Tuhan, mau menjadi seorang hamba Tuhan. Dia nggak mau menjadi penerus orang tuanya, tapi dia menjadi seorang misionaris di negara Burma. Tapi dalam perjalanan pelayanan yang diikutinya, daya tarik dunia memang sedang memikat. Ya, kesulitan terjadi, persoalan terjadi, proses hidup yang tidak mudah. Istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, rekan pelayanan juga meninggal, tinggal dia seorang diri. Sampai kemudian dia kesempatan dia menikah lagi, dan dia punya anak 9 anak sebetulnya, tapi kemudian yang hidup pada waktu itu hanya 6, ada 3 meninggal di tempat pelayanan itu. Ketika dia berusaha dalam proses hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan di hidupnya, karena dia tahu bahwa ada progres yang memang Tuhan inginkan untuk dia lakukan, dia mulai menerjemahkan Alkitab bahasa Burma ke bahasa Inggris, ke bahasa Burma, dan dia juga menerbitkan kamus bahasa Burma ke bahasa Inggris, bahasa Burma. Dan dia tahu itu adalah cara yang memang dia persembahkan kepada Tuhan. Sesaat dia sakit, dan salah satu-satunya untuk dia sembuh adalah kembali ke negaranya di Amerika untuk berobat. Dia tinggal anak dan istrinya di Burma, dan kemudian dia berobat, dia naik kapal. Ternyata sebelum sampai ke negaranya, dia meninggal dan dia dikuburkan di laut. Istrinya baru mendengar 6 bulan setelah dia dikuburkan di laut. Bapak Ibu, sepertinya ironis perjalanan Adoniram Judson. Tidak ada sesuatu yang istimewa, tapi ternyata ada 7.000 orang Burma yang diselamatkan, percaya kepada Kristus. Oleh karena apa? Pengorbanan dari seorang yang berani bayar harga, yang berani tidak lagi terpikat dengan daya tarik dunia yang disodorkan oleh teman-temannya, yang mencoba untuk membuat orang ini terpikat, terjerat di dalamnya. Tapi Tuhan selamatkan dia. Dalam proses perjalanan pelayanan pun tidak mudah. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi pengalaman yang sama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sudah berusaha, berjuang sedemikian rupa, tapi ada proses yang memang tidak mudah yang kita hadapi. Seperti yang kita hadapi di RBC. Bagi saya pada waktu itu adalah proses yang harus saya ikuti. Tapi saya mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sampai dengan hari ini pun mengikuti kehendak Tuhan. Karena saya mengajak sama-sama untuk kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan tidak lagi masuk dalam daya tarik dunia yang memang disodorkan tiap hari kepada kita. Dan pengalaman ini biar menjadi pengalaman yang indah bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk menolak. Karena Lukas pasal 4 ayat 10 dikatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau berbakti." Dengan kata lain, tidak ada kata negosiasi daya tarik dunia. Tidak ada kata kompromi dengan daya tarik dunia. Tegas, tolak, enyah iblis. Karena itu yang akan membuat iblis lari terbirit-birit. Memang iblis telah dikalahkan ketika dia mati di atas kayu salib dan di dosa-dosa kehidupan kita. Iblis kalah telak karena Yesus yang menang buat kita. Tapi kita kan dalam proses perjuangan menuju kemenangan demi kemenangan tiap hari yang perlu kita perjuangkan sedemikian rupa. Mari kita belajar untuk tegas. Tidak ada kompromi dengan iblis, tidak ada kompromi dengan daya tarik dunia, tidak ada negosiasi dengan daya tarik dunia, apalagi permainan politik. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan
ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Akan pujian ini bersama-sama. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima dari sungguh-sungguh. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Ini hidup kami Bapa. Yes. Kau lihat hati hamba dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami gak mau terpikat dengan daya tarik dunia. Oh, selamat hidup Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kau bukan Tuhan. Coba naikkan usia ini. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Katakan dengan sungguh-sungguh, hati hamba ini hidup kami Tuhan. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
persembahkan kepadamu, Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita sedang berjuang untuk mengalami proses. Dan ketahuilah, di setiap proses itu ada progres yang memang Tuhan kehendaki untuk kita capai. Dan ketika berproses dalam hidup kita hari-hari ini, daya tarik dunia sedang disodorkan kepada kita. Karena itu berjaga-jaga, berjaga-jaga, hati-hati dengan daya tarik dunia. Kita butuh finansial, kita butuh kedudukan. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan izinkan kita menikmati finansial berkat Tuhan, jangan lupa, di situ ada daya tarik dunia yang mencoba untuk mencondongkan hati kita keluar dari kehendak Allah. Daya tarik dunia yang mencoba untuk mengeluarkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kalau dari antara kita yang hari ini, pagi ini bergumul dengan perjuangan progres yang kita rindukan tercapai, datanglah kepada Tuhan. Milikilah hati hamba. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, ini hidup kami, ini rumah tangga kami, ini pelayanan kami, ini pekerjaan kami Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kau melihat segenap keberadaan diri kami Tuhan. Kau melihat keberadaan diri kami yang terus berjuang, karena memang kami sedang bergumul dengan daya tarik dunia yang hari-hari ini kami harus hadapi. Kami itu biarlah hidup kami tetap maksimal, kami dikuatkan, kami diberkati dalam proses hidup, dalam ujian yang selalu kami hadapi. Karena kami boleh menikmati progres yang memang Tuhan kehendaki untuk kami capai, yaitu kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Menolong kami Bapa, memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasihi, siapapun mereka Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka dengan berkumpul, dengan berjuang untuk mengalahkan daya tarik dunia, peluk mereka dengan kasih Tuhan, dekat mereka dengan pertolongan yang datang dari Engkau, sehingga damai sejahtera itu boleh limpahkan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak lagi terikat, terjerat dengan daya tarik dunia. Karena itu pagi ini Tuhan, biarlah sabdamu yang Kamu sampaikan boleh terus berbicara di hidup dan hati kami, melekat di hidup kami Tuhan, menolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi generasi anak-anak-Mu yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama. Kami berdoa terus berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.